Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fisika kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan tentang manfaat, keunggulan dan kelemahan sumber daya energi. A. Energi tak terbarukan. Pertama, minyak bumi. Minyak bumi bisa disebut minyak mentah atau petroleum. Sering dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental berwarna coklat, pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon. Sebagian besar Sri alkana tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumber minyak di pertambangan-tambangan minyak. Manfaatnya yaitu sebagai bahan pembangkit listrik, sebagai gas cair, bisa mendukung industri petrokimia, dan bisa juga menjadi bahan pembuatan bahan-bahan serat. Keunggulannya, pengelolaannya dilakukan dengan beberapa cara yang sangat ringan dibandingkan dengan pengelolaan yang dilakukan untuk sumber daya lain. Sangat mudah dalam proses pendistribusian, memiliki sistem menyalurkan bahan bakar yang cukup ringan, dan juga cukup cepat serta dalam proses yang mudah. Nah, kelemahannya itu memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses membentukannya. Biasanya menimbulkan beberapa efek buruk untuk kesehatan dan membuat pemanasan global. Pengelolaannya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, ada batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar. Terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan nitrogen, sama oksigen. Manfaatnya adalah menghasilkan berbagai produk gas, membantu industri baja, membantu produksi pupuk pertanian, membantu produksi industri aluminium, membantu industri kertas, membantu produksi semen, dan menjadi bahan bakar dengan bentuk cair. Nah, keunggulannya, sebagai bahan yang menghasilkan berbagai produk gas, gas alami yang dihasilkan oleh batu bara dapat diolah menjadi pertambangan, serta bisa dimanfaatkan menjadi berbagai produk, seperti bahan bakar industri, produk hidrogen, produk solar, dan pembangkit listrik tenaga gas. Nah, kelemahannya, emisi gas rumah kaca, yaitu dengan melepaskan karbon dioksida yang telah diasingkan selama jutaan tahun di bawah tanah dan mentransfer karbon dari bumi ke lingkungan yang mengarah ke efek pemanasan global. Yang ketiga ada gas alam. Gas alam atau gas alami adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Manfaatnya digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan dan bahan baku industri. Keunggulannya, hidrokarbon dengan pembakaran paling bersih yang menghasilkan sekitar setengah emisi karbon dioksida atau CO2, dan hanya 1/10 polutan udara batu bara yang dibakar untuk membangkitkan listrik. Kelemahannya masih membuat emisi gas rumah kaca, gas alam yang tanpa proses dapat mengganggu pernapasan, bersifat tidak berasa dan tidak berbau, serta sangat mudah terbakar, juga menimbulkan ledakan. Yang keempat ada nuklir. Nuklir adalah sesuatu yang berhubungan dengan menggunakan inti atau energi tenaga atom. Jadi, tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pion. Manfaatnya berguna untuk bidang industri atau kepentingan industri, seperti pemanfaatan sinar gamma untuk memeriksa sistem beton bertulang, hingga dapat dimanfaatkan untuk memeriksa badan pesawat untuk memastikan tidak ada kebocoran mikro. Keunggulannya tidak memerlukan lahan yang luas, emisi karbon cukup rendah, tidak memproduksi partikel polutan, energi yang dihasilkan sangat padat, reliabel, tidak tergantung cuaca, volume sampah kecil. Kelemahannya, risiko kecelakaan nuklir serta limbah radioaktif yang dihasilkan dapat bertahan ribuan tahun dan dapat berbahaya bagi tubuh juga lingkungan di sekitarnya. B. Sumber energi terbarukan atau renewable energy, yaitu sumber daya energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Pertama ada sinar matahari atau surya. Sinar matahari adalah sinar yang berasal dari matahari. Tanaman menggunakan cahaya matahari bagi berfotosintesis dan membuat makanan.
Tanpa cahaya matahari, tak akan mempunyai kehidupan di bumi. Manfaatnya yaitu untuk menyehatkan tulang, diperlukan tubuh untuk memproduksi vitamin, meningkatkan kualitas tidur, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan mental, menjaga kesehatan mata, menyembuhkan masalah kulit, dan mencegah kanker. Keunggulannya yaitu tidak ada zat polusi yang dilepaskan, tidak ada uap, asap, bau, ataupun suara, sangat bersih polusi dan ramah lingkungan. Kelemahannya yaitu mampu berakibat adil maupun buruk bagi kesehatan seseorang dan jika terlalu lama terpapar sinar matahari, mampu mengakibatkan kulit terbakar dan kanker kulit. Kedua yaitu air. Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Rumus kimianya adalah H2O, yang setiap molekulnya mengandung 1 oksigen dan 2 atom hidrogen yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Air menutupi hampir sekitar 71% permukaan bumi. Manfaatnya yaitu untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Untuk keperluan industri, pertanian, peternakan, perkebunan, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, rumah makan, hotel, transportasi, dan berbagai keperluan lainnya. Keunggulannya yaitu untuk menyehatkan tubuh, melancarkan BAB, mencegah peningkatan berat badan, mencegah dehidrasi, membantu menghilangkan racun dalam tubuh, dan untuk meningkatkan konsentrasi. Kelemahannya yaitu banyak tereksploitasi, dapat menimbulkan tanah longsor, kontaminasi air, serta rugi waktu dan biaya. Yang ketiga yaitu angin. Angin adalah pergerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Pembentukan arah angin terjadi karena perbedaan tekanan udara di dua tempat berbeda. Aliran angin berasal dari tempat yang memiliki tekanan udara tinggi menuju ke tempat udara yang bertekanan rendah. Manfaatnya yaitu hemat biaya, pembangkit listrik tenaga angin, memungkinkan pertumbuhan industri, sumber bahan bakar yang bersih, sumber energi domestik, turbin angin dapat dibangun di pertanian atau peternakan, membantu tambak garam, penyerbukan tanaman petani, serta membantu penerbangan pesawat dan kapal laut. Keunggulannya yaitu ramah lingkungan, dapat menghasilkan listrik, dapat menggantikan bahan bakar fosil, dan tidak akan habis karena terus-menerus diperbarui secara alami. Kelemahannya yaitu kurang dapat diandalkan untuk ada terus-menerus dan tidak mudah diprediksi. 4. Geothermal atau panas bumi. Geothermal atau panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Temperatur di bawah permukaan bumi bertambah seiring bertambahnya kedalaman dengan temperatur gradien panas bumi rata-rata 25 derajat Celcius per kilometer. Manfaatnya bisa mengurangi penggunaan minyak, batu bara, gas, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Keunggulannya salah satu sumber energi paling bersih dan merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Kelemahannya hanya ekonomis di daerah panas bumi aktif, membutuhkan investasi yang sangat mahal untuk eksplorasi, pengeboran, dan pembangunan. 5. Biomasa. Biomasa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman pertanian, alga, dan sampah organik. Pengelompokan biomasa terbagi menjadi biomasa kayu, biomasa bukan kayu, dan biomasa sekunder. Manfaatnya bisa digunakan sebagai bahan pembuat bahan bakar dan juga bisa digunakan sebagai bahan pembuat zat kimia dan produksi serat. Keunggulannya merupakan sumber energi yang dapat diperbarui sehingga dapat menyediakan sumber energi secara kesinambungan. Kelemahannya mahal, sumber terbatas, penyediaan polusi, penyimpanan karbon, kemungkinan deforestasi, dan membutuhkan banyak air. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.